Dunia II yang menyebabkan sekitar 55 juta kematian di seluruh dunia adalah konflik terbesar dalam sejarah. Perang Dunia I berakhir dengan gencatan senjata dan perjanjian Versailles yang menyebabkan Jerman terpukul dan memicu runtuhnya Republik Weimar. Nah, pada tahun 1933, Adolf Hitler naik kekuasaan dan ia pun mengkritik perjanjian tersebut. Pada saat kematian Presiden Paul von Hindenburg, ia pun mengangkat dirinya sebagai Führer. Nah, Jerman yang pada saat itu dirugikan oleh perjanjian tersebut menginginkan pemulihan kehormatan dan kekuasaan serta kekuatan. Ia pun akhirnya menginvasi Polandia pada 1 September 1939 dan memulai invasi Perang Dunia Kedua. Kalian penasaran sama alur Perang Dunia Kedua? Yuk simak sampai habis! Perang Dunia Kedua mulai pada 1 September, dimulai dengan invasi oleh Jerman ke Polandia, diikuti dengan serangkaian Prancis serta Britania Raya melawan Polandia. Namun, Perang Dunia Kedua sudah mulai sebelum saat itu, yaitu 1937, di mana dimulai itu karena Kaisaran Jepang pada saat itu menginvasi Republik Tiongkok dengan tujuan untuk menguasai wilayah Asia Timur. Perang Dunia Kedua disebabkan karena adanya ketidakselarasan dari hasil Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama yang ditutup oleh perjanjian Versailles menyebabkan dan membawa ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi pihak Jerman sendiri. Pihak Jerman yang merasa dirugikan melalui Adolf Hitler dengan partai Nazinya melakukan serangan balik. Hal ini dimulai ketika Jerman melalui Adolf Hitler dan Uni Soviet melalui Joseph Stalin menandatangani suatu fakta yaitu Molotov-Ribbentrop. Kemudian pada 1 September 1939, Polandia diserang oleh pihak Jerman dan hal ini memicu serangan balik yang dilakukan oleh Prancis dan juga Inggris untuk mempertahankan Polandia 2 hari kemudian. Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants, crushed, scattered, and enslaved. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning-armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word, Blitzkrieg. Here is shown the initiation of that phase of modern warfare. These pictures of the preparation for attack and later the actual combat were all made by German frontline cameramen. Therefore, they stress Nazi superiority. Success is unimpeded as Hitler's divisions move against outnumbered Polish defenders. Later, on other world battlefronts, the Allies are to destroy the myth of the invincibility of the Nazi armies. But this is Hitler at the peak of his armed might, and the record of a nation overrun in just days is of military as well as historical importance. The spark is set off in the free city of Danzig. Nazi secret agents had long plotted the revolt against law and order. Germany called it liberation. The world knew that Danzig represented the ignition of the European powder keg, the excuse for Hitler's hordes to begin their destructive campaign of conquest. Here is the historic last stand of Danzig's loyal defenders. They're entrenched in the city's post office and under repeated fire of Nazi-trained militiamen. Taking cover behind an advancing tank, the attackers move in. Gasoline is sprayed on the building, and its doom is sealed.
On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich, and all Europe is aflame. World War II is a reality. Nazi regulars move up. The Germans brazenly call... Lalu selanjutnya, pihak Uni Soviet pada 17 September 1939 juga melakukan serangan pada Polandia bagian timur. Dan hal ini memicu dan membuka Perang Dunia Kedua. Jerman membentuk aliansi dengan Italia dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar wilayah Eropa. Meskipun pada awalnya negara yang ikut terlibat hanyalah Jerman, Inggris, serta Prancis, dan banyak negara yang memilih netral, namun seiring berjalannya waktu, perang semakin melesat dan situasi semakin memburuk. Perang Dunia Kedua terdiri dari dua blok besar, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros. Blok Poros terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia yang bersatu karena memiliki kepentingan yang sama dalam hal ekspansi wilayah dan juga menentang komunisme. Awalnya, Jerman dan Uni Soviet sepakat dalam Fakta Molotov-Ribbentrop, tetapi Jerman kemudian melanggar perjanjian dan menyerang Uni Soviet. Sebagai balasan, Uni Soviet bergabung dengan Blok Sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, Cina, dan Amerika Serikat. Keempat negara ini menjadi kekuatan utama dengan kontribusi pasukan, sumber daya, dan strategi perang. Awalnya, Amerika Serikat netral, tapi setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941, akhirnya Amerika Serikat bergabung dengan Blok Sekutu. Serangan ini dipicu dari frustasi Jepang dengan sanksi Amerika Serikat, Inggris, dan juga Belanda. Eropa, Jerman melancarkan serangan kilat ke beberapa negara, menguasai Prancis dan mencoba menyerbu Inggris. Namun gagal. Jerman juga menginvasi negara-negara Eropa Timur, tetapi Uni Soviet yang telah mendapatkan bantuan dari Amerika berhasil mengalahkan Jerman. Di Afrika Utara, Blok Poros berusaha menguasai Mesir, namun gagal. Sementara itu, di Asia, Jepang melanjutkan ekspansi wilayahnya. Kaisar Hirohito, yang bernama asli Michinomiya Hirohito. Ia lahir pada tanggal 29 April 1901, yang merupakan anak dari Kaisar Taisho Yoshihito serta Permaisuri Teimei, dan juga cucu dari Kaisar Meiji. Sejak kecil, ia dirawat oleh keluarga kaum Kawamura sesuai dengan tradisi Jepang. Nah, pada usia 11 tahun, ayahnya Kaisar Taisho mulai naik ke tahta sebagai kaisar. Dan Hirohito pun mulai menunjukkan kecerdasannya. Ia pun mulai belajar di berbagai bidang seperti sains, militer, sejarah, serta geologi. Nah, pada tahun 1916, ia pun diumumkan sebagai penerus putra mahkota. Dan 2 tahun kemudian, ia pun mulai melanjutkan pendidikan di Lembaga Khusus Putra Mahkota. Nah, pada tahun 1921, Hirohito menjadi putra mahkota pertama di Jepang yang mengunjungi Eropa. Selama pengalamannya di Eropa, ia pun mengubah pandangannya, yang menjadi lebih santai, suka mengenakan pakaian modis, dan juga bermain tenis. Nah, setelah kematian Kaisar Taisho pada 20 Desember 1926, Hirohito naik tahta menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Showa. Nah, meskipun Jepang mengalami kemajuan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama, namun negara ini masih terpuruk pada Great Depression dan semakin sering terlibat dalam konflik. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang bergabung dengan Blok Poros, yaitu Jerman dan Italia, karena beberapa faktor penting. Setelah Perang Dunia Pertama, Jepang merasa dihianati oleh pihak sekutu karena tidak diberi keuntungan memadai selama perjanjian damai pasca perang. Meskipun pihak Jepang turut berperang dalam Perang Dunia Pertama di pihak sekutu, ia merasa haknya diabaikan, terutama dalam hal pengaruh di Asia. Selain itu, Jepang dipimpin oleh kelompok militer yang sangat berpengaruh, yang percaya bahwa ekspansi wilayah dan kekuatan militer adalah kunci untuk masa depan negara. Oleh karena itu, mereka melihat aliansi dengan Jerman dan Italia sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka dan menghadapi persaingan dengan negara-negara besar lainnya seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Jepang juga memiliki ambisi untuk memperluas wilayahnya di Asia, khususnya ke Tiongkok dan Asia Tenggara, yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara besar di Barat. Dengan bergabungnya dengan blok poros, Jepang berharap mendapatkan dukungan militer dan strategis untuk menguasai kekuasaan di wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya keputusan ini membawa Jepang ke dalam konflik yang lebih besar dan kekalahannya pada tahun 1945. Pada 15 Agustus 1945, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang melalui siaran radio. Keputusan ini sangat sulit karena menyerah bertentangan dengan budaya Jepang yang tidak mengenal kata menyerah. Namun, Hirohito memutuskan untuk menghindari kehancuran total. Meski kaisar dan keluarga Jepang seharusnya diadili atas kejahatan perang, Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat memutuskan untuk tidak mengadili Hirohito agar Jepang bisa bangkit kembali setelah perang. Hirohito tetap memerintah sebagai kaisar. Namun, kekuasaannya berubah menjadi monarki konstitusional setelah Konstitusi 1947. Setelah perang, Jepang mengalami kesulitan ekonomi dan bencana, namun rakyatnya tetap bersemangat. Dalam beberapa dekade, ekonomi Jepang bangkit dengan pesat berkat etos kerja yang luar biasa dan bantuan dari Amerika Serikat. Hirohito memimpin Jepang dengan stabil hingga kematiannya pada 7 Januari 1989. Ia adalah kaisar yang memerintah Jepang paling lama dalam sejarah, lebih dari 62 tahun. Adolf Hitler adalah diktator Jerman yang dikenal sebagai tokoh pemimpin Nazi yang memulai Perang Dunia II pada tahun 1939 hingga 1945. Hitler terpengaruh oleh propaganda tentara Jerman yang mengatakan bahwa kekalahan telak Jerman dalam Perang Dunia I bukan diakibatkan oleh kehebatan sekutu, melainkan adanya pengkhianatan dalam negeri. Dicatat sebagai prajurit yang pemberani, Hitler menjadi veteran Perang Dunia I dengan pangkat Korporal Linz dan dianugerahi beberapa medali. Meskipun awalnya ia tidak tertarik dengan dunia politik yang rumit, Hitler terpengaruh oleh meningkatnya gelombang antisemitisme politik. Pada akhir 1918, Adolf Hitler kembali ke Munich. Usai Perang Dunia I, ia kembali dipekerjakan oleh militer Jerman, tetapi tidak di garis depan. Angkatan Darat Jerman memilih Hitler untuk menjalankan peran ganda sebagai pendidik dan informan rahasia. Sebagai informan rahasia, Hitler ditugaskan mengawasi kegiatan politik termasuk pertemuan-pertemuan Partai Buruh Jerman atau Deutsche Arbeiterpartei atau lebih sering dikenal dengan DAP. Pada 12 September 1919, ia menghadiri salah satu pertemuan DAP yang semakin menguatkan komitmennya terhadap antisemitisme dan pembentukan nasionalisme Jerman dengan semangat anti-Yahudi. Tidak lama setelah itu, Hitler bergabung dengan DAP dan mempengaruhi arah partai tersebut. Pada 1920, Hitler memilih mengakhiri karirnya di dunia militer. Dan tidak lama kemudian, mengubah DAP menjadi National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP yang lebih dikenal dengan sebutan Nazi. Melalui partai Nazi, Hitler naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi diktator Jerman dari tahun 1933 hingga akhir hidupnya pada 1945. Seiring popularitas partai Nazi yang meroket, Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933. Hitler dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi atau Führer pada tahun 1934 guna mengembalikan kejayaan Jerman. Hitler memandang dunia sebagai arena perjuangan antar bangsa dan percaya pada superioritas bangsa Jerman yang merasa murni dan disebut bangsa Arya. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mewujudkan ruang hidup baru yang sangat luas atau Lebensraum agar ras Jerman berkembang adalah dengan peperangan. Ia kemudian mengingkari perjanjian Versailles
yang membatasi kekuatan militer Jerman dengan mempersenjatai lagi bangsanya pada 16 Maret 1935. Hitler kemudian memperkuat angkatan militer Jerman yang dinamai Wehrmacht, yang menjadi langkah penting dalam upayanya mengambil peran dominan dalam Perang Dunia II. Pada 25 Oktober 1936, Jerman dan Italia mengumumkan pembentukan Poros Roma-Berlin guna melancarkan niat ekspansinya ke wilayah Eropa bagian selatan. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I menyebabkan sekitar 13% wilayahnya tergerus. Hal ini mendorong Hitler untuk melakukan ekspansi wilayah dengan jalan aneksasi. Aliansi antara Jerman dan Italia menambah ketegangan di antara negara-negara Eropa, sekaligus menandai langkah Jerman dalam mengejar kebijakan luar negeri yang lebih agresif di bawah kepemimpinan Hitler. Pada 22 Mei 1939, Jerman dan Italia menandatangani sebuah perjanjian militer dan pertahanan yang disebut Pakta Baja, yang dipandang oleh para ahli sebagai tanda lahirnya blok poros. Kemudian, pada akhir Agustus 1939, Jerman mendapatkan jaminan netralitas dari Uni Soviet melalui Pakta Non-Agresi Jerman-Soviet. Peristiwa itu diikuti dengan invasi Jerman atas Polandia pada 1 September tahun 1939 yang resmi menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Polen hat den Kampf gewählt und es hat den Kampf nun erhalten. Setelah Jerman menaklukkan negara-negara di Eropa yang memutuskan tujuannya yakni invasi ke Uni Soviet yang wilayahnya sangat luas dan akan memberikan Lebensraum kepada bangsa Jerman, Hitler mengalihkan perhatiannya kepada Inggris. Peperangan sengit terjadi di laut yang melibatkan Angkatan Laut Inggris dan Jerman bersama kapal selamnya. Untuk membuka jalan bagi invasi amfibi atau yang dijuluki dengan Operasi Singa Laut, pesawat Jerman mengebom Inggris secara ekstensif mulai September 1940 hingga Mei 1941. Di saat yang sama, Hitler memerintahkan invasi ke Uni Soviet yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Meski sempat unggul, tentara Jerman akhirnya menyerah dari Soviet pada 31 Januari tahun 1943. Pada pertengahan 1944, Sekutu memulai invasi besar-besaran ke Eropa untuk menjinakkan Jerman. Sebagai tanggapan, Hitler mengerahkan seluruh sisa kekuatan pasukannya ke Eropa Barat. Hitler menjadi pemimpin absolut Jerman hingga keadaan memaksanya untuk mengakhiri hidup pada April 1945. Tak lama setelah itu, Jerman secara resmi mengaku kalah dari Sekutu. Semasa memimpin Jerman dalam Perang Dunia II, Hitler yang meyakini bahwa bangsa Jerman adalah ras unggul, juga melakukan kampanye pembantaian terhadap jutaan orang yang dianggap inferior dan tidak diinginkan, seperti orang Yahudi, Slavia, dan homoseksual. Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Dan pada akhirnya, Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Invasi ini menjadi salah satu peristiwa yang memicu pecahnya Perang Dunia Kedua di dunia, khususnya di benua Eropa. Serangan dari Jerman terhadap Polandia dianggap sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah modern karena menjadi titik awal dari konflik yang melibatkan negara-negara besar di seluruh dunia. On September 1st, 1939, the weather perfect for mechanized warfare, Hitler unleashed his Blitzkrieg. Blitzkrieg yang dilakukan oleh Jerman terhadap Polandia telah berhasil memporak-porandakan sebagian besar dari wilayah Polandia. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt
Taking cover behind an advancing tank, the attacker sealed. Inggris dan Prancis selaku sekutu dari Polandia mendeklarasikan perang kepada Jerman pada 3 September 1939. Tak sampai di situ saja, Polandia Timur pun mendapatkan serangan dari Uni Soviet pada 17 September 1939, yang mana mereka berdalih bahwa mereka ingin melindungi rakyat mereka yang tinggal pada bagian barat, Bielorusia, dan juga Ukraina. Pertempuran sengit terjadi di Walau telah dibantu oleh Prancis dan Inggris, Polandia pun tetap kalah oleh Jerman, sehingga Jerman berhasil menguasai Polandia dan Rusia berhasil menguasai Polandia bagian timur. Perang palsu atau dalam bahasa Inggris Phony War adalah suatu periode selama 6 bulan pada awal terjadinya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan kurangnya operasi militer yang besar oleh Sekutu Barat. Akibat dikuasainya Polandia oleh Jerman, seharusnya sudah memancing aliansi dari Polandia itu sendiri, yaitu Inggris dan juga Prancis, untuk memberikan serangan balik kepada Jerman. Akan tetapi, belum ada perlawanan yang begitu berarti oleh Inggris dan juga Prancis terhadap Jerman, yang memberikan kepercayaan diri kepada Jerman. Operasi Westerberg adalah sebuah nama kode untuk serangan Jerman di Denmark dan Norwegia pada Perang Dunia Kedua dan sebagai operasi pembukaan dari kampanye Norwegia. Kota Nagasaki yang menyebabkan Pada awalnya, negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark memutuskan untuk netral pada Perang Dunia Kedua, yang mana dipelopori oleh Swedia. Akan tetapi, Jerman tetap mendapatkan pasokan biji besi dari pelabuhan Narvik. Inggris pun juga tidak mau kalah. Mereka berdua mengincar Norwegia sebagai pemasok biji besi dan mengabaikan netralitas negara tersebut. Hingga pada akhirnya, Jerman memulai kampanye Norwegia pada 9 April 1940 pagi. Jerman menguasai ibu kota Denmark, yaitu Copenhagen, sebelum memulai serangan kepada Norwegia. Pada dini hari, kapal Bacar yang akan menyerang Norwegia melewati daerah Dobrak Sound, yaitu daerah paling utara dari Norwegia. Dengan jarak pandang yang terbatas dan juga benteng pertahanan yang kuat, Norwegia berhasil menenggelamkan kapal Bacar dan mempertahankan wilayah untuk sementara. Dan ini menjadi kesempatan bagus untuk mengevakuasi diri serta kerajaan. Pada akhirnya, Norwegia dikuasai oleh Jerman dengan bantuan Vidkun Quisling setelah 2 bulan invasi tersebut, yaitu pada 10 Mei 1940. Tak hanya Norwegia dan Denmark saja, Jerman juga melakukan invasi ke Belanda, Luxembourg, dan juga Belgia. Pertempuran Dunkirk dengan nama kode Operasi Dinamo, Jerman melancarkan serangan besar-besaran ke daerah Prancis dan juga Belgia. Pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Belgia dipaksa mundur ke arah pantai utara Prancis. Pada tanggal 26 Mei, wilayah utara Prancis, yaitu pantai Dunkirk, berhasil dikepung oleh pasukan Jerman. Pasukan Inggris dan Prancis pun terbelah, yang menyebabkan Jerman dengan mudahnya memporak-porandakan pantai Dunkirk saat itu. Para warga sipil dan juga pasukan Prancis serta Inggris yang terkepung di Prancis berhasil dievakuasi melalui Operasi Dinamo. 338.000 orang telah selamat dari serangan Jerman yang mematikan kala itu. Para warga yang selamat dievakuasi ke bagian Inggris. Walaupun berhasil mengevakuasi sebagian warga, Prancis tetap kehilangan sebagian wilayahnya akibat dikuasai oleh Jerman. Dan pertarungan yang sesungguhnya pun baru dimulai. Beberapa hari setelah Jerman berhasil mengalahkan Prancis,
Italia pun bergabung dengan Jerman membentuk blok poros untuk menyerang negara-negara Eropa. Hal ini selaras dengan Fakta Baja yang mereka tanda tangani pada Mei 1939. Mulai pertengahan Juli 1940 hingga 31 Oktober 1940, Jerman dengan Angkatan Udara Jerman Luftwaffe melakukan bombardir ke daratan Britania Raya dari udara. Upaya pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Britania Raya. Luftwaffe masih membatasi serangannya pada pabrik senjata dan sasaran militer lainnya. Akan tetapi, tanpa disengaja, pengebom Jerman menjatuhkan bomnya di tengah kota London. Pihak Britania Raya pun memberikan perintah kepada Royal Air Force atau RAF untuk melakukan serangan balasan. Pada bulan September, Luftwaffe mulai menyerang Britania Raya di waktu siang hari. Luftwaffe juga menyerang kota London dengan kira-kira 800 pesawat. Akan tetapi, keberadaan pesawat tempur Jerman telah dideteksi oleh radar dari Britania Raya, sehingga Jerman kehilangan 56 pesawat, sedangkan Britania Raya dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal ini menyebabkan Jerman mengurungkan niatnya untuk menginvasi Britania Raya. Pada akhir September 1940, negara Jerman, Italia, dan juga Jepang menandatangani Fakta Tripartit. Hal ini menandakan bahwa Jepang telah tergabung dalam blok poros. Pada fakta ini tertuang bahwa Jepang harus menghormati Jerman dan juga Italia sebagai penguasa dari Eropa, sedangkan sebagai timbal balik, Jerman dan Italia harus menghormati Jepang sebagai penguasa dari Asia Timur Raya. Dengan bergabungnya Italia ke blok poros, Italia berharap agar Jerman dapat membagi hasil wilayah yang ia kuasai kepada Italia. Italia pun berencana untuk melakukan serangan ke daerah Afrika Utara. Tak memerlukan waktu lama, Italia berhasil menguasai daerah Libya dan juga Ethiopia. Melalui Ethiopia, Italia berhasil menguasai Sudan dan juga Somalia pada 1940. Dengan 200.000 pasukannya, pada 13 September 1940, Italia menyerang Inggris pada perbatasan Libya Mesir. Inggris pun mundur ke Mesra Matruh dan Italia menguasai Sidi Barani. Karena kekurangan logistik, pada Desember 1940, Italia pun mundur dari Sidi Barani. Amerika melakukan embargo atau pembatasan ekspor minyak kepada Jepang. Hal ini akibat kekejaman Jepang dalam melakukan ekspansinya ke daerah Tiongkok dan sekitarnya. Dan juga Jepang dirasa terlalu ekspansif sehingga dapat mengganggu stabilitas di daerah tersebut. Jepang yang tidak ingin diam saja, dengan komando dari arsitek perang Laksamana Isoroku Yamamoto, memutuskan untuk menyerang Pearl Harbor, terletak di Hawaii yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat. Hal ini bertujuan agar Amerika Serikat mau menghapuskan embargo yang diberikannya kepada Jepang dan memberikan Jepang kebebasan untuk melakukan serangan-serangan di daerah Asia Pasifik. Pada akhir tahun 1941, tepatnya 7 Desember 1941, pasukan Jepang melakukan bombardir udara ke Pearl Harbor yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Kepulauan Hawaii. Pasukan Jepang dengan bomnya membombardir seluruh kapal yang terletak pada pangkalan militer tersebut. Serangan pada pagi hari itu berhasil memporak-porandakan dan mengacaukan pangkalan militer Amerika Serikat. Hal ini memberikan keunggulan bagi Jepang. Akan tetapi, Jepang tidak tahu dampak jangka panjang dari serangan ini. Hal ini menyebabkan kemurkaan dari seluruh warga Amerika Serikat. Sehingga pada keesokan harinya, Amerika Serikat pun menyatakan perang kepada Jepang.
Hal ini secara tidak langsung membuat Amerika Serikat tergabung pada blok sekutu. Beberapa bulan setelah penyerangan Pearl Harbor, Jepang melakukan serangan ke daerah Asia Tenggara dan juga Asia Timur lainnya, seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Hindia Belanda, dan juga Hong Kong. Tidak lebih dari 6 bulan setelah penyerangan Pearl Harbor. Setelah itu, Jepang melakukan serangan kepada Kepulauan Solomon, lalu melakukan perang Laut Koral dengan Amerika Serikat pada Mei 1942. Dan pada puncaknya, Jepang melakukan serangan pada Atol Midway di Amerika Serikat pada Juni 1942, tetapi berhasil dipukul mundur oleh Amerika Serikat. Berdasarkan fakta Molotov-Ribbentrop, Uni Soviet dan Jerman dilarang untuk melakukan agresi antara satu dengan lainnya. Akibat rasa percaya diri dan juga ambisi dari Hitler, pasukan Jerman Nazi melakukan serangan kepada Uni Soviet, yang mana hal tersebut melanggar perjanjian pada fakta Molotov-Ribbentrop. Operasi ini dimulai pada tanggal 22 Juni 1941, yang mana pasukan Jerman Nazi mengirimkan 3 juta tentara, 3.000 tank, 7.000 artileri, 600 unit kendaraan bermotor, dan 700 ekor kuda. Jerman yang dipimpin langsung oleh Adolf Hitler, para prajurit Uni Soviet yang tangguh pun tidak tinggal diam. Perang berlangsung selama berbulan-bulan. Walaupun para pasukan Uni Soviet yang tangguh, dengan banyaknya jumlah pasukan dari Jerman, Uni Soviet kewalahan dalam menghadapinya. Sehingga Jerman berhasil mendesak Uni Soviet hingga di dekat Moskow. Akan tetapi, Jerman yang akan melakukan serangan ke Moskow dihalangi oleh musim dingin yang lebat yang terjadi di Uni Soviet pada saat itu. Hal ini memberikan keuntungan bagi Uni Soviet, sehingga Uni Soviet dapat memukul mundur pasukan Jerman dari Moskow. Hingga akhirnya Jerman pun berhasil dipukul mundur oleh Uni Soviet. 200.000 korban berjatuhan dari pihak Uni Soviet, dan 800 korban pun tewas pada pihak Jerman. Operasi ini berakhir pada 5 Desember 1941. Dengan hal ini, maka Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jerman, dan Uni Soviet bergabung terhadap sekutu. Pertempuran Stalingrad merupakan salah satu titik balik dari Perang Dunia Kedua, ketika pasukan Jerman menyerah kepada Tentara Merah Soviet. Sebagai salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah, pertempuran ini berlangsung selama lebih kurang 6 bulan, pada 1942 hingga 1943. Lokasi terjadinya pertempuran ini terjadi di kota Stalingrad, Rusia, yang kini berubah nama menjadi Volgograd. Terletak 900 km di tenggara Moskow, lokasi ini menjadi lokasi industri Soviet dengan pabrik-pabrik di kota berpenduduk 600.000 orang yang menghasilkan perangkat keras militer. Jalannya pertempuran Stalingrad dimulai pada Juli 1942 dan berlangsung selama 200 hari. Pertempuran diisi dengan pemboman udara dan pertempuran dari rumah ke rumah antara Jerman di satu sisi dan tentara Soviet serta warga sipil di sisi lain. Pihak yang memenangkan pertempuran ini adalah Uni Soviet, sehingga Jerman akhirnya menyerah pada 2 Februari 1943. Perang berakhir dengan jumlah korban tewas 2 juta jiwa. Kemunduran blok poros makin tampak, yang mana pasukan blok poros dipukul mundur dari Afrika Utara oleh pasukan sekutu, dan diikuti dengan menyerahnya Italia pada Perang Dunia Kedua. Kemudian, perang-perang lainnya pun terjadi.
Prancis berhasil mendapatkan wilayahnya kembali pada pertempuran Normandia 6 Juni 1944. Sedangkan Rusia berhasil masuk ke Berlin dan mengepung Berlin pada April 1945 dan bunuh dirinya diktator Adolf Hitler yang menyebabkan Jerman menyerah tanpa syarat pada 7 Mei 1945. Dan di Asia, setelah terjadinya pengeboman Tokyo dan pengeboman Hiroshima Nagasaki yang terjadi secara beruntun, Jepang pun menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945 dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang dimulai dari serangan Jepang ke pangkalan laut Amerika Serikat dan meluas ke seluruh dunia mengubah peta politik, sosial, dan ekonomi global. Pada tahun 1945, Perang Dunia II semakin memanas dengan konflik sengit di Pasifik dan Eropa. Di Eropa, pasukan sekutu mulai mendekati Berlin, sementara Adolf Hitler menolak untuk menyerah dan perang pun berlangsung di Berlin. Uni Soviet berhasil menaklukkan Berlin yang akhirnya membuat Adolf Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April 1945 dengan satu tembakan di kepala. Sebelum kematian Adolf Hitler, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt meninggal pada tanggal 12 April 1945 dan digantikan oleh Harry Truman. Perang di Eropa berakhir pada Mei tahun 1945 dengan menyerahnya Jerman kepada Uni Soviet. Sementara itu, di Pasifik untuk memperlemah pertahanan Jepang, pada tanggal 10 Maret 1945, Angkatan Udara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Tokyo yang menghancurkan wilayah timur Tokyo dan menewaskan banyak pegawai sipil Jepang. Setelah itu, pertempuran sengit terjadi di Pasifik dan pada akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil merebut kembali Filipina dan Pulau Iwo Jima. Setelah berhasil merebut Filipina dan Pulau Iwo Jima, Amerika Serikat akan menginvasi Jepang. Tapi sebelum itu mereka akan menguasai Pulau Okinawa terlebih dahulu untuk mempermudah mereka menyerang Jepang. Karena Jepang mengetahui bahwa Amerika Serikat ingin menguasai Pulau Okinawa, akhirnya pasukan kamikaze Jepang menyerang Amerika Serikat yang sedang berlayar untuk menuju Pulau Okinawa. Kemudian terjadilah pertempuran Okinawa yang menelan banyak korban. Jepang tetap menolak menyerah walaupun telah mendapatkan ancaman bom atom, hingga pada akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima dan berhasil menghancurkan kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 bom kedua dijatuhkan di Nagasaki dan berhasil menghancurkan kota Nagasaki yang menyebabkan lebih dari 200.000 kematian. Jepang akhirnya menyerah pada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 dan secara resmi menyerah pada tanggal 2 September 1945. Hal ini mengakhiri Perang Dunia II di Pasifik dan juga seluruh dunia. Keberhasilan sekutu mengalahkan blok poros mengakhiri terjadinya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan penandatanganan dokumen gencatan senjata. Perang Dunia Kedua mempercepat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan istilah PBB untuk menghindari konflik lebih lanjut dan juga memperkuat kerjasama internasional. Kekuatan besar yang sebelumnya sekutu seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet kini berubah menjadi rival dalam Perang Dunia. Dengan berakhirnya dominasi negara-negara Eropa, kemerdekaan mulai berkembang di Asia dan Afrika. Sementara ekonomi dunia mengalami perubahan drastis dengan Amerika Serikat yang muncul sebagai kekuatan ekonomi yang super. Setelah perang, dunia memasuki era baru dengan persaingan teknologi dan industri antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang melahirkan perlombaan senjata nuklir dan persaingan ideologi yang membentuk geopolitik abad ke-20.
Dalam kompleksitasnya, Perang Dunia II menandai titik balik dalam sejarah dunia dengan mengguncang tatanan lama dan membuka jalan bagi dunia yang terhubung dalam organisasi internasional.